Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kadek Ramadiani dengan NIM 2211011004. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas dan menyampaikan untayan-untayan ajaran Dharma dalam Slokantara, khususnya Sloka 13 sampai 16. Umat sedharma yang berbahagia, Slokantara adalah kumpulan sloka atau bait-bait suci yang bersumber dari berbagai kitab suci Hindu seperti Weda, Itihasa, Purana, dan kitab Dharma lainnya yang disusun untuk menyampaikan ajaran moral, etika, dan spiritual secara ringkas namun padat makna. Istilah Slokantara sendiri berasal dari kata sloka yang berarti bait suci dan antara yang berarti kumpulan atau pilihan. Tidak seperti kitab suci yang utuh dan tersusun sistematis seperti Bhagavad Gita atau Ramayana. Slokantara lebih bersifat sebagai kumpulan pilihan ajaran-ajaran luhur yang berdiri sendiri, namun memiliki pesan kehidupan yang mendalam. Slokantara sering digunakan dalam pendidikan agama Hindu, khususnya di Bali dan Nusantara, untuk menanamkan nilai-nilai kebijakan, kebenaran, dan kesadaran akan hukum karma dan juga dharma. Melalui Slokantara ini, umat Hindu diajarkan untuk merenungkan makna kehidupan, memahami akibat dari setiap perbuatan, serta membangun sikap hidup yang selaras dengan ajaran dharma. Oleh karena itu, Slokantara tidak hanya menjadi bahan bacaan spiritual, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Teks ini diyakini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, diperkirakan pada zaman Majapahit akhir, yakni setelah pustaka suci Sarasamuscaya dan Nitisastra. Mengingat isi dari teks Slokantara memiliki banyak persamaan slokanya dengan kedua pustaka suci tersebut. Pada tahun 1961, teks Slokantara ini diputuskan dalam piagam campuan sebagai salah satu pustaka suci Semerti. Sloka-sloka ini membahas tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan, serta nilai-nilai etika seperti budi, iman, karma, dan dana. Slokantara termasuk dalam bagian kitab Semerti yang merupakan bagian dari sastra Hindu yang bukan berupa wahyu langsung atau seperti Weda Sruti, melainkan merupakan kumpulan tulisan yang disusun oleh manusia. Umat sedharma yang berbahagia, Sloka 13 dalam Slokantara berbunyi tentang karma itu pengikut setia, yang berbunyi Arta Grehe Niwartante, Semasane Mitra Wadawah, Sukratam Durtam Caiwa, Caya Wadanu Gacati, yang artinya kekayaan itu hanya tertinggal di rumah setelah kita meninggal dunia. Kawan-kawan dan sanak keluarga hanya mengikuti sampai di kuburan. Hanya karmalah, yaitu perbuatan baik atau buruk itu yang meniti jiwa kita sebagai bayangan. Adapun makna dari sloka ini mengandung pesan spiritual yang sangat dalam tentang hakikat kehidupan dan apa yang benar-benar bermakna dalam perjalanan jiwa manusia. Dalam sloka ini dijelaskan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, semua kekayaan dan harta benda yang telah dikumpulkan dengan susah payah selama hidup akan tertinggal di rumah. Tidak ada satupun yang bisa dibawa ke alam kematian. Bahkan orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, dan kerabat yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan seseorang hanya dapat menghantarkan sampai ke tempat pemakaman. Setelah itu, jiwa harus melanjutkan perjalanannya seorang diri. Namun, ada satu hal yang tidak pernah meninggalkan jiwa, yaitu karma. Segala perbuatan baik dan buruk yang telah dilakukan selama hidup. Karma ini melekat seperti bayangan yang tidak bisa ditinggalkan dan akan terus mengikuti jiwa bahkan setelah kematian.
Dari sinilah muncul pemahaman bahwa hal paling penting dalam hidup bukanlah harta atau hubungan sosial, tetapi tindakan dan niat yang kita bangun setiap hari. Perbuatan baik akan menjadi penerang dalam perjalanan jiwa, sedangkan perbuatan buruk akan menjadi beban yang mengikat sloka ini, mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kesenangan duniawi semata, melainkan mulai membangun hidup yang bermakna dengan memperbanyak kebajikan, kasih sayang, dan keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa hidup ini adalah persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Dan karma adalah warisan sejati yang akan menentukan arah jiwa kita selanjutnya menuju kelahiran kembali, penderitaan, atau pembebasan. Umat sedharma yang berbahagia, sloka 14 dalam Slokantara berkaitan tentang waktunya memetik buah perbuatan, yang berbunyi Balo yuwa ca perdasaca yata kroti suba suba tasyam tasyama wastahayam bukte janmai janmani, yang artinya sebagai seseorang anak kecil, sebagai pemuda, dan sebagai orang tua, setiap manusia itu akan memetik hasil segala perbuatannya, yang baik atau yang buruk di kelahiran yang akan datang pada tingkat umur yang sama. Makna dari sloka ini yaitu mengajarkan tentang hukum karma yang bekerja secara adil dan konsisten di sepanjang siklus kehidupan manusia, tanpa memandang usia. Dalam sloka ini disebutkan bahwa baik saat masih anak-anak, remaja, maupun ketika telah lanjut usia, setiap perbuatan yang dilakukan, baik itu perbuatan baik atau subha maupun perbuatan buruk atau asubha, akan menghasilkan buah yang harus dinikmati atau ditanggung oleh pelakunya di kehidupan yang akan datang. Pada tahap usia yang sama dengan saat karma itu dilakukan. Artinya, jika seseorang melakukan kebaikan di masa muda, maka di kelahiran selanjutnya ia akan menerima hasil baik itu saat ia mencapai usia muda lagi. Demikian pula, jika seseorang berbuat buruk di masa tua, maka akibatnya akan datang di masa tua di kelahiran berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa karma tidak mengenal batas waktu atau kematian. Ia tersimpan dalam kesadaran jiwa dan akan berbuah pada saat dan kondisi yang sesuai. Sloka ini juga memberikan pemahaman bahwa tidak ada tindakan yang sia-sia. Sekecil apapun, semua akan kembali kepada pelakunya, dan waktu yang tepat akan datang, entah dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang. Pesan moral yang bisa diambil adalah agar setiap orang senantiasa menjaga pikirannya, ucapannya, serta tindakannya di setiap tahap kehidupannya. Karena semuanya akan membentuk pengalaman hidupnya sendiri di masa depan. Hidup bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian akibat dari pilihan-pilihan kita di masa lalu dan masa kini. Maka dari itu, sloka ini mendorong kita untuk hidup dalam kesadaran penuh, disiplin moral, dan kebajikan sejak dini hingga akhir hayat. Umat sedharma yang berbahagia, sloka 15 dalam Slokantara berkaitan dengan pahala kebajikan, yang berbunyi Na yajnadam na tapo gnihotram na brahmacharya na ca satya wakyam na sarwa vedad yayane pratam ca praptam pala yata dana hikasya. Terjemahannya, bukan karena sedekah yang diberikan dalam upacara korban suci sekarang ini, bukan tapa berata, bukan karena persembahan kepada dewa api, bukan karena sumpah tidak menyentuh perempuan, bukan karena kata-kata yang benar, bukan karena janji untuk mempelajari semua kitab suci Weda yang dilakukan sekarang ini, tetapi perbuatan yang baik, kebajikan di waktu kehidupan yang lampau itulah yang pahalanya diterima dalam kehidupan sekarang ini.
Adapun makna dari sloka ini yaitu menyampaikan ajaran mendalam tentang keterikatan antara kehidupan masa lalu dan kehidupan saat ini melalui hukum karma, sekaligus menekankan bahwa apa yang kita alami sekarang baik keberuntungan, kebajikan, atau kemuliaan spiritual bukan semata-mata hasil dari usaha yang dilakukan di kehidupan ini saja. Dalam sloka ini disebutkan bahwa semua bentuk praktik keagamaan yang luhur seperti sedekah dalam upacara yatnya, tapa brata atau pengendalian diri yang keras, penyembahan kepada dewa api atau Agnihotra, hidup selibat atau brahmacharya, berkata jujur, maupun janji untuk mempelajari seluruh isi kitab suci Weda tidak semerta-merta menjadi penyebab langsung dari pahala atau kemuliaan yang diterima sekarang. Semua itu penting, namun buah kebajikan yang dirasakan saat ini merupakan hasil dari perbuatan baik yang telah dilakukan di masa lalu, baik dalam kehidupan ini sebelumnya atau bahkan dalam kelahiran-kelahiran terdahulu. Dengan kata lain, pahala yang kita nikmati ini merupakan benih yang kita tanam jauh sebelum kita menghadirinya, dan perbuatan yang sedang kita lakukan saat ini akan berbuah di masa depan, entah dalam kehidupan ini atau yang berikutnya. Sloka ini mengajarkan kita untuk memahami kehidupan sebagai kesinambungan, bukan sebagai sesuatu yang terpisah atau acak. Ia juga memberikan peringatan halus bahwa hasil spiritual sejati tidak dapat diperoleh secara instan hanya dengan melakukan ritual atau tindakan simbolis, melainkan melalui akumulasi karma baik yang konsisten dan tulus dari hati dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sloka ini mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan niat yang benar, kebajikan yang murni, kesabaran dalam menanam benih kebaikan. Karena pahala sejati tidak selalu langsung terlihat, tetapi pasti akan datang pada waktunya sesuai dengan hukum semesta yang tak pernah salah. Umat sedharma yang berbahagia, sloka 16 dalam Slokantara berkaitan dengan baik buruk ditentukan oleh pergaulan, yang berbunyi Gawa Sananam Sagirah Sronopi Aham Tu Raja Muninam Sronomi Pratyake Samate Bawa Tapi Dristam Sam Sargaja Dosa Guna Bawati, yang artinya dia mendengarkan nasihat-nasihat orang pemakna daging sapi, tetapi hamba raja mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang suci, dan dengan ini Tuanku telah terang mengetahui bahwa baik atau buruk sifat kelakuan manusia itu ditentukan oleh pergaulannya. Makna dari sloka ini yaitu mengajarkan tentang kekuatan dan pengaruh besar dari pergaulan dalam membentuk sifat, perilaku, dan pandangan hidup seseorang. Dalam sloka ini digambarkan sebuah perbedaan mencolok antara dua jenis pergaulan, yaitu seseorang yang mendengarkan nasihat dari mereka yang gemar memakan daging sapi, yang dalam konteks budaya spiritual Hindu seringkali melambangkan orang yang hidup dalam ketidaksucian dan tidak mengindahkan nilai-nilai dharma, dan seseorang lainnya, yakni sang pembicara dalam sloka ini yang justru memilih untuk mendengarkan petunjuk dan ajaran dari para resi atau orang-orang suci yang telah mengendalikan diri dan hidup berdasarkan dharma. Sang pembicara menyampaikan kepada sang raja bahwa dirinya telah memilih untuk belajar dari sumber-sumber yang murni dan bijaksana. Dan dari hal ini sang raja pun dapat melihat dengan jelas bahwa baik atau buruknya sifat seseorang tidak datang begitu saja, melainkan dibentuk secara langsung oleh lingkungan dan orang-orang yang ia pilih untuk bergaul dengannya.
Sloka ini menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat mudah terpengaruh, sehingga pergaulan dengan orang-orang yang keras, tamak, atau tidak bermoral akan perlahan-lahan menanamkan kualitas buruk dalam dirinya, bahkan tanpa ia sadari. Sebaliknya, pergaulan dengan orang-orang yang tulus, bijak, dan suci akan memperhalus batin, memperkuat nilai kebajikan, dan mendorong pertumbuhan spiritual. Maka pesan penting dari sloka ini adalah bahwa kita harus sangat berhati-hati dalam memilih lingkungan, teman, dan guru, karena dari merekalah nilai-nilai kita diserap dan arah hidup kita ditentukan. Dalam jangka panjang, pergaulan bisa menjadi sumber kemajuan atau kejatuhan spiritual seseorang. Seperti besi yang berkarat bila diletakkan di tempat yang kotor, demikian pula jiwa akan ternoda jika terus berada dalam lingkungan yang buruk. Maka pilihlah pergaulan yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan Dharma. Baik umat sedharma yang berbahagia, saya akhiri Dharma Wacana saya kali ini dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.